نبيه بإقداره آمين. وقال رضي الله عنهم قال الفضل بن فلاحة الحمزة بن إبراهيم بن سميت في كتابه صالح السبيل ونفعه ابن البركة وابن الفتحة الحفظ والعافية. وقال رضي الله عنهم مريد وحي عالم متكلم قدير على ما شاء سميع ومبصر wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita. Allah Subhanahu wa taala gerakan hati kita. Allah Subhanahu wa taala pilih kita sebagai hamba-hambanya untuk menerima rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menerima ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menerima pandangan dan kasih sayang darinya. Mudah-mudahan dengan sebab itu semua Allah anugerahkan kepada kita keistiqomahan, Allah anugerahkan kepada kita ketenangan dalam hati. Allah Subhanahu wa taala amankan hidup kita zahir dan batin kita. Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah dunia wal akhirat, yang dapat menyebabkan hidup kita bahagia dunia wal akhirat. Segala hajat kita, urusan-urusan kita di dunia dan di akhirat dimudahkan dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam dicurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah beliau beriman. Amin ya rabbal alamin. Di malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang syair atau nazam yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Mas'ud Al-Yafi yang mengenai daripada akidah, ya, keyakinan daripada ahlu sunnah wal jamaah, menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena ahlu sunnah itu harus dilandaskan, dasar pokoknya adalah keimanan terlebih dahulu kepada Allah, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita minta daripada segala permohonan kita untuk dikabulin. Kita harus tahu dulu sifatnya secara detail dan secara mendalam, agar tujuannya kita hakul yakin dan kita benar-benar mengatakan raditu billahi rabban. Kita redha, kita ikhlas, Allah itu adalah Tuhan kita. Kita bisa redha dengan sesuatu, kita bisa ikhlas dengan sesuatu jika kita terlebih dahulu mengetahui tentang sesuatunya itu dulu. Contoh, kita berkawan lama, dari perkawanan yang lama itu kita bisa mempelajari sifat akhlak teman kita yang selama ini kita jadikan sahabat. Oh, ternyata sifatnya begini. Oh, ternyata perkataannya begini. Oh, ternyata ada begini. Orangnya enak, asyik, care, sebagainya. Welcome. Nah, ketika kita udah tahu sifatnya itu, maka kita akan mengatakan saya redha, saya ikhlas untuk menjadikan sebagai sahabat, sebagai teman. Kenapa? Saya ikhlas, saya redha karena saya tahu sifatnya. Dan begitu pun sebaliknya, ketika kita tahu tentang persahabatan itu, dengan tahun demi tahun kita melakukan atau menjalin persahabatan, kita tahu sifat buruknya misalnya, omongannya buruk, sifatnya buruk, akhlaknya buruk, maka kita akan mengatakan yang serupa, tapi bukan untuk mencintainya, tapi saya redha, saya ikhlas, saya tinggalin dia. Kalau tinggalin kenapa? Kamu udah tahu sifatnya. Ini sebagaimana yang diterapkan, apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa a'rid anil jahil, dan berpalinglah kalian, menjauhlah kalian dari orang-orang yang bodoh. Gitu. Bahkan di dalam surah Al-Kahfi itu dikatakan
wala tuti aghlaqalhum, dan jangan kau ikutin orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan diikutin orang, jangan diikutin teman, jangan diikutin sahabat. Kalau sahabat itu hatinya saja sudah dibikin lalai oleh Allah dari mengingatnya. Buat apa kita berteman kepada orang yang nggak ingat Allah, nggak ingat sholat, nggak ingat ngaji, nggak ingat bakti sama orang tua, nggak ingat amal? Bukan? Itu suatu penyakit yang luar biasa. Yang penyakit itu bahkan menularnya buat kita bukan hanya di dunia tapi kelak di akhirat. Kalau kita tanya dengan orang kesehatan, penyakit yang menular misalnya apa? Cacar, TBC misalnya, gitu kan? Menular. Itu kalau penyakit menular itu paling resikonya hanya di dunia saja sudah selesai. Ya, di dunia Pak. Tapi ketika dia punya penyakit yang buruk dalam batinnya, dia nggak mengingat Allah, penyakit. Dia lalai dari Allah, penyakit. Dia pelit, penyakit. Dia sombong, penyakit. Dia dengki, penyakit. Dia iri, penyakit. Dia dendam, penyakit. Itu penyakit batin semua tuh. Perkataan yang buruk, mencaci maki orang, penyakit. Kemudian orang yang mengidap penyakit tersebut kita temenin dan kita ketularan, gitu kan? Kita ketularan dengan penyakit teman kita tadi. Bahkan penyakit itu bukan hanya sekedar di dunia yang kita idap, tapi penyakit itu kita bawa kelak ya. Memang penyakit kita. Nah, begitupun ketika kita menyembah Allah, ini kan dasar hukumnya adalah ada sebelumnya, mohon maaf, ini pembahasan agak sedikit dalam karena bersifat tasawuf ya. Jadi kalau ada yang kagak ngerti ngomong aja. Karena ini bab terakhir tentang akidah. Ya. Kita disuruh, diperintahin sebagai hamba yang beriman kepada Allah. Dari mana tahu kita beriman? Dari mana? Nah, kita beriman dari kecil, bahkan dari alam rahim. Cuman kita nggak ingat. Tapi Al-Quran telah mengingatkan kita ketika Al-Quran mengatakan alastu birabbikum. Cabang bayi sebelum ditiup roh itu ke janin, berbentuk butuh, berbentuk kumparan daging, ya. Itu ruh pengen ditiup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditiup, dimasukin ke janin itu, diangkat sumpah dulu kan. Alastu birabbikum. Wahai roh, apakah aku ini Tuhanmu? Maka kita saat itu menjawab dengan fasih. Qalu bala syahidna. Tentu kami bersaksi bahwa engkaulah sebagai Tuhan. Kita beriman dulu. Ketika di alam rahim beriman. Tapi ketika kita keluar dari rahim ke alam dunia, itu yang berpengaruh bukan kita lagi, tetapi kedua orang tua. Bahasa hadisnya adalah fa'abawaihi, maka tergantung kedua orang tuanya. Kita mau diarahin kemana nih? Yahudian, Nasranian, atau Majusian? Mau dijadikan atau mau dicetak atau mau dijadikan karakter ini anak sebagai orang Yahudi, Nasrani, atau Majusi, penyembah api. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita bagi orang beriman untuk ibadah kepadanya. Ya, ibadah. Sebagaimana Allah katakan, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Kita diciptakan punya tujuan. Jadi jangan pernah mengatakan kita hidup gak punya tujuan. Salah. Nggak tahu nih gue hidup gak ada tujuannya banget. Ya Allah. Ada kan orang gitu? Gue nggak tahu nih arah hidup gue kemana tuh, gue gak punya tujuan punya hidup. Itu orang bahlul tuh. Itu orang yang tidak pernah membuka kitab sucinya. Padahal ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semesta, kita punya tujuan.
Tujuan pondasi kita, pondasi pokoknya kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu kan dibagi dua. Ada hablum minallah, ada hablum minannas. Itu ibadah. Hablum minallah sebagai pokok dasarnya hidup kita di dunia. Sholat sehari semalam 5 waktu. Ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha, witir dan sebagainya. Terus baca Quran itu hablum minallah. Puasa hablum minallah. Ya, pergi haji hablum minallah. Zakat hablum minallah dan hablum minannas. Itu pokok tujuan hidup kita. Dan hablum minannas, ibadah kita kepada sesama manusia, berbuat baik kepada sesama, baik itu kepada orang Islam itu sendiri, sesama antar agama, atau berbuat baik sesama agama, antar umat beragama, sama orang Yahudi, sama orang Nasrani, sama orang Islam, wajib berbuat baik selagi tidak berbenturan dengan akidah dan keagamaan. Ya. Dalam konteks ritual, dalam konteks acara keagamaan mereka, kita nggak ikut-ikutan. Tapi dalam konteks sosial, ya, kerja bakti, berbuat baik, saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling menghormati, saling muliain, saling meringankan bebannya, dan macam kepada siapapun itu termasuk ibadah. Kemudian berbaktinya kita sebagai anak kepada kedua orang tua itu ibadah. Atau bagi seorang yang sudah berumah tangga, kalau itu bagi suami, dia mencari nafkah yang halal, itu pun sebuah kebaikan dan hablum minannas, menafkahkan kepada keluarganya. Ibadah. Tujuan kita adalah kita mau menyembah Allah. Jadi prosesnya ketika kita hidup di dunia dengan aktivitas selain ibadah, itu namanya aktivitas sampingan. Ya. Kerja sampingan, ngopi sampingan, makan sampingan, tidur sampingan, apalagi pokoknya selain itu. Jadi ketika kita hidup di dunia hanya menunggu waktu ibadah. Jangan dibalik. Kita kerja pokok dasar utama. Kita kerja hanya menunggu waktu-waktu sholat. Atau sebaliknya, waktu sholat itulah yang kita sampingkan dan kerjaan duniawinya yang kita pokokin. Banyak kan di akhir zaman kayak gitu, yang memprioritaskan kerjaan duniawinya dan menomorsekiankan daripada perintah agamanya. Padahal kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sempurna dan dalamkan fasilitas yang gratis. Napas gratis ya? Gratis. Jantung berdetak gratis nggak? Gratis. Kemudian kita punya saluran peredaran darah gratis nggak? Gratis. Semuanya serba gratis. Dari mana kita tahu gratis? Kalau kita jalan berkunjung ke rumah sakit, berapa yang harus dikeluarkan dari kantong? Berapa duit maksudnya? Orang yang ketika dia punya sesak napas, dan berapa yang harus dikeluarkan oleh seseorang yang apabila mereka punya gangguan di dalam jantungnya. Nggak kebayang kan? Maka nikmat yang Allah berikan kepada kita secara gratis, Allah cuma minta satu. Allah cuma minta satu, ibadah. Dan itu pun ibadah, kehebatannya, kemuliaannya
kemanfaatannya, keuntungannya bukan untuk Allah, bukan. Tapi untuk diri kita sendiri. Itu dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, apabila anak cucu Nabi Adam dari awal diciptain sampai nanti hari kiamat, ya, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, apakah kerajaan dan kemuliaan Allah akan berkurang? Enggak berkurang. Terus anak cucu Nabi Adam dari awal diciptain sampai akhir kiamat semuanya sujud kepadanya, apakah akan menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala? Berarti ibadah yang selama ini kita lakukan itu manfaatnya, kemuliaannya, keuntungannya kembali ke dalam diri kita sendiri. Man 'amila shalihan falinafsih. Bahasa. Siapa orang yang melakukan kebaikan, yang melakukan amal soleh, maka amal solehnya itu kembali pahalanya, kemuliaannya ke dalam diri mereka sendiri. Nah, jadi ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu yang kayak bagaimana? Di sini dikatakan dalam kalimat berikutnya, muridu. Apa muridu? Yang maha berkehendak. Semua gerak-gerik kita yang kita lakukan dari alam rahim sampai nanti ketika kita menjelang kematian, kemudian kita dikubur, kemudian kita dibangkitin lagi, kemudian kita dikumpulkan di yaumil mahsyar, itu semua kehendak Allah. Tidak pernah terluput dan tidak pernah terlepas semua makhluk yang ada di atas permukaan bumi maupun yang ada di dalam bumi, yang ada di langit maupun yang ada di bumi, semuanya itu merupakan kehendak Allah. Kalau kita sudah bisa mengatakan itu adalah kehendak Allah, kita mau protes? Kita mau keluar? Enggak. Justru kita menjadi legowo. Udah kehendak Allah, bertakdir. Gitu. Udah, Allah yang berkehendak. Ketika kita sudah bisa mengatakan Allah yang berkehendak, itulah tandanya kita rebel. Allah sebagai Tuhan kita yang menghendakin kita. Secara gampangnya begini, Allah itu sutradara. Allah itu sutradara. Ini kita pemain, pemeran. Pemeran itu kan ada dua, ya kan? Ada pemeran baik, ada pemeran tidak baik. Pemeran baik disebut pemeran utama, protagonis. Kalau peran yang nggak baik, antagonis. Nah, kita pemeran minta sama sutradara agar kita dikehendakin oleh sutradara menjadi pemeran utama dalam kebaikan. Minta. Yang tadi aneh bahas di awal, kita sebagai seorang anak lahir ke alam dunia, nggak tahu apa, ya kan? Fa'abawai, tergantung kedua orang tuanya nih. Ya, ini anak mau dibikin perannya seperti apa? Mau dibikin perannya menjadi orang-orang baik, orang-orang soleh, atau menjadi peran orang-orang yang jahat? Tergantung kedua orang tuanya didikannya. Mintalah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Aduh, waktu itu orang tua aneh nggak pernah ngajarin aneh tentang kebaikan, makanya aneh sekarang jadi beringas misalnya, jadi bader, jadi nakal, jadi jahat. Apakah harus putus asa? Enggak. Mintalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha menghendak, yang berkehendak untuk Allah jadikan diri kita menjadi orang baik. Ketika di hati seseorang tergerak untuk menjadikan diri sebagai orang yang baik, berarti Allah berkehendak kita menjadi orang baik. Contohnya nggak usah jauh-jauh.
Contohnya, ketika dari dalam hati kita sekarang di rumah masing-masing tadi tergerak, tersentak mau hadir majlis ilmu, berarti Allah berkehendak dan menginginkan kita menerima rahmatnya. Oleh karenanya Allah mudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita menuju majlis ilmu. Allah kehendaki. Tetapi bagi mereka orang-orang yang tidak Allah kehendaki hatinya tergerak untuk hadir dalam majlis ilmu, bahkan tidak teringat sedikit pun untuk hadir majlis ilmu, maka Allah palingkan kehidupannya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara memalinginya? Allah membuat diri itu sibuk dengan perkara-perkara yang lain. Disibukin, misal dengan perkara-perkara ini, perkara-perkara ini yang membuat orang itu lalai. Allah kehendaki gitu. Bagaimana caranya agar kita tidak seperti itu? Minta sama Allah. Allah memerintahkan kepada kita kan, ud'uni. Allah yang bilang tuh, ayo minta sama aku, ayo minta, ayo berdoa kepada aku, ayo berdoa. Kenapa sih kita suruh berdoa? Karena kita lemah. Kita manusia penuh dengan kekurangan. Ya. Anda pernah bahas, adakah di antara kita yang mengaku hebat? Adakah di antara kita manusia yang mengaku dirinya kuat? Enggak ada. Orang udah dijelasin kok dalam Al-Quran, dalam sebuah hadis, al-insanul mu'al khata'i wal nisyan. Udah, tempatnya salah, tempatnya lupa, artinya kekurangan. Sehebat-hebatnya manusia yang mengatakan saya orang kuat, saya orang hebat, saya preman, saya orang yang berani dan sebagainya, apakah dia bisa menaklukkan makhluk Allah yang namanya ngantuk? Bisa nggak? Ngantuk itu makhluk Allah bukan? Makhluk. Ada orang disinggapin ngantuk, bisa dilawan ngantuk. Aneh udah ngantuk itu. Marah harus nonton bola. Ya pas batu bola kelar jam 4 menjelang subuh. Subuh 30 menit lagi baru itu. Mata udah melek-melekin. Biar sudah 12-an. Kalah juga nih ngantuk. Aneh bangun-bangun jam 9. Kalah berarti ngantuk. Padahal tinggal nunggu 30 menit. Pertandingan bola kelar jam 4. Waktu subuh jam 4:30 lewat dikit. Ya. Masa nggak bisa nunggu sih setengah jam? Lu tungguin, ngantuk lagi, break lagi, ngantuk lagi. Ayat kebablasan, kebobolan ya. Kebobol. Nah, disitulah letak kelemahan manusia secara keseluruhan. Makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak minta. Minta agar kita dijadikan hendaknya menjadi orang yang baik. Ketika kita selesai wudhu, kan ada doanya tuh, ya. Doanya ada kalimat waj'alni min ibadika shalihin. Ya Allah, jadikanlah saya itu sebagai hamba-Mu yang baik, yang soleh. Itu pun kalau wudhu baca doa, ya. Ya kita sih gak tahu orang wudhu nggak baca doa, aneh kita nggak tahu. Buat kita khususnya anak-anak majlis yang rajin ngaji, ya, biasain setiap mau melakukan aktivitas atau sudah aktivitas, biasain baca doanya agar Allah menghendaki diri kita, ya, sesuai apa yang kita minta dalam doa itu. Nah, tadi aneh ngambil contoh singgungan wudhu misalnya. Ya. Salah satu contoh wudhu, sebelum wudhu kan kita cuci tangan ya. Ya, cuci tangan. Cuci tangan itu kan ada doa. Bukan main asal gebek-gebek tangan dong gitu.
Bukan. Tapi ada doanya. Apa doanya? Allahumma inna nas'aluka al-yumna wal barra wa a'udzubika minal yumni wal halakah. Nah, kalau pengen tangan kita ini kagak berbuat jahat, kalau tangan kita ini tidak mau berbuat zalimin orang, baca itu doa. Tangan itu minta kepada Allah agar dijadikan sebagai tangan yang mendatangkan keberuntungan dan keberkahan. Jadi tangan ini ringan untuk berbuat kebaikan. Nah, disitulah nanti sifat muridun, sifat maha kehendak Allah akan menggiring hati kita agar ini tangan selalu berbuat baik. Digiring gitu. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga ini tangan agar tidak dijadikan ini tangan sebagai yumna wal halak, tangan yang membawa kesialan dan kehancuran. Ini tangan sial. Ada kan tangan kayak panjang tangan misalnya. Kalau dalam tahlilan boleh panjang tangan. Ya kan? Dalam tahlilan boleh panjang tangan ya. Ambil buahnya ambil. Boleh gitu? Boleh. Halal. Tapi kalau misalkan lagi di keramaian, di transportasi umum, ya di kereta, di bis atau di terminal atau dimanapun dalam situasi padat, itu kita nggak boleh tangan panjang tangan. Namanya copet. Copet. Nah, kita nggak pengen punya tangan kayak begitu. Atau kita iseng punya tangan. Ya, isengin teman kita yang kita tangannya. Ya. Atau tangan kita iseng jairin orang misalnya. Nah, bisa jadi ketika tangan itu berbuat kejelekan, bisa jadi pada saat kita wudhu nggak baca doanya. Makanya Allah berkehendak tangan kita selalu melakukan kejahatan. Dan bisa jadi tangan itu selalu melakukan kebaikan dan membawa keberuntungan. Tangannya adem, kalau bahasa orang kampung bilang. Tangan dia adem tuh. Kalau tanam mapan aja hidup. Tangan dia adem itu. Ya. Kalau doa gobul. Ya, tangannya. Karena ngelazimin setiap mau wudhu dia baca doa cuci tangan. Ada yang nanya nih, itu kalau cuci tangan kalau mau makan doanya juga nggak? Kalau tadi kan doa wudhu cuci tangan, boleh nggak kalau lagi cuci tangan doanya kita pakai? Ya, boleh nggak? Boleh, silakan. Agar ini tangan mengandung keberkahan dalam makanan yang kita makan. Ada kan riwayatnya Nabi Muhammad SAW ketika diundang oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah lagi perang, lagi lomba, Nabi Muhammad belum makan, para sahabat makan. Sayyidina Jabir melihat Nabi Muhammad kasihan belum makan, perutnya diganjil oleh batu. Sayyidina Jabir cerita pulang, potong kambing, kemudian kata istrinya, bilangin sama Nabi Muhammad, ya 2-3 orang aja suruh makan kemarin, jangan semuanya. Kalau semuanya ini makan kebagian semuanya, gitu kan? Tapi subhanallah, berkat keberkahan tangan Nabi Muhammad SAW, itu jumlah para sahabat semua kebagian makanan. Ditanya salah satu sahabat, kalau Sayyidina Anas bin Malik, ditanya, berapa jumlah saat itu para sahabat? Kurang lebih 1.000. Anak kambing dipotong, anak kambing yang ukurannya buat 4 orang jadi 1.000. Itu namanya berkah. Tangan mendengar berkah. Ada murid yang menghendakin tangan kita, itu berkah. Jadi setiap gerak-gerik kita bukan jadi upaya kita, bukan. Wow, orang itu rajin istiqomahnya hajat majlis, terus bangga gitu, sombong, wah, ya nggak ada orang kayak soleh kayak gue. Ya anda kenapa harus soleh? Ya, coba kalau nggak lali, ya lu kagak soleh, banyak lali. Seseorang yang apabila dia melakukan kebaikan, itu bukan jerih payahnya dia, bukan.
tapi semata-mata kehendak Allah yang menghendaki dirinya untuk menerima ampunan dari Allah. Makanya ini nikmat yang paling besar. Berapa banyak ya orang-orang di luar sono yang enggak Allah kasih kesempatan emas kayak kita. Allah sibukin lah. Kita minta Allah punya kehendak yang baik. Ya. Jadikan kita sebagai hamba yang saleh, yang muttaqin, yang amilin, yang mukhlisin. Murid, wahai dan zat yang maha menghidupkan, yang maha hidup. Allah nggak mati. Tuhan kita yang mati. Sebagaimana daripada saudara-saudara kita yang akidahnya lain, yang agamanya lain, yang mengatakan Tuhannya mati. Makanya bagi mereka itu ada mengenang kewafatan. Ya. Habis wafat mengenang kenaikan. Habis mengenang kewafat kenaikan, mengenang arti kelahiran. Bingung nggak? Bingung kan? Katanya mati, kok naik? Kapan turunnya? Berarti kalau naik ada hari keturunan dong? Benar? Nggak logis. Itu kami kaji itu. Dan aneh sendiri secara ilmiah pernah ke Bethlehem. Nah, itu bahasa Arab bahasanya, bukan bahasa Inggris. Bait Laham namanya. Bait itu kan bahasa Arab ya, artinya rumah. Lam daging kambing, artinya itu rumah kambing. Rumah kambing. Pertanyaannya, masa iya sih Tuhan lahir di kandang kambing? Subhanallah, Allah sucikan agama kita dengan kalimat Qul huwallahu ahad, yang maha menghidupkan. Ketika di zaman Nabiullah Isa alaihissalam, itu dari kaum Hawariyin menuntut untuk membuktikan kalau Nabi Isa itu punya mukjizat bisa menghidupkan orang yang mati. Nggak tamu-tamu. Maka dipilihlah secara acak satu pemakaman. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala ada satu makam yang makam itu ditunjukkan mukjizat Nabi Isa alaihissalam, dihidupkan. Itu ternyata adalah putra daripada Nabiullah Nuh alaihissalam, yang maha menghidupkan. Yang kita pengenin adalah ketika Allah maha menghidupkan, jangan minta kehidupan kita yang di dunia, jangan. Tetapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar hati kita dihidupkan. Ya. Hati kita dihidupkan, minta Allah. Kalau hati sudah hidup, maka dengan secara mudah kita melakukan amal ibadah. Hatinya hidup, gampang diajak kebaikan, diajak sembahyang mau, diajak ngaji mau, diajak sedekah mau. Namanya hatinya hidup. Kalau udah hatinya hidup, pandangan secara ke depan itu luas, bukan hanya masa depan dunianya saja, tapi dia sudah bisa memandang tentang nasibnya nanti di akhirat seperti apa. Itu hati itu, jangkauan hati itu luas. Jangan sampai hati kita membatu, jangan sampai hati kita itu mati. Tahu nggak hati mati itu gimana? Hati mati yang pertama, panjang angan-angan tentang kehidupan dunia. Yang kedua, jarang hadir majelis ilmu. Jangan sampai lewat daripada 3 hari kita nggak hadir majelis ilmu. Ya. Kalau emang bisa seminggu 2 kali hadir di majelis, seminggu 2 kali, agar hati kita hidup. Ya. Allahumma ahyil qulubana bin nur
Ya, ya Allah terangkan hati kita itu dengan cahaya. Cahaya apa? Bil iman, bil Islam, watsabbitna bittaqwa, dan kuatkan hati kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta Allah. Nah, yang dapat menyebabkan hati mati tadi seperti itu. Dan menyebabkan hati kita hidup dengan kita hadir majlis ilmu. Hati kita hidup dengan duduk bersama Al-Quran, hati kita hidup. Hadir bersama orang-orang soleh, hati kita hidup. Kalau hati sudah hidup, yang maha menghidupkan itu Allah Subhanahu wa taala akan menggolongkan diri kita untuk menjadi kemudahan demi kemudahan untuk melakukan amal soleh. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita hati yang hidup, hati yang bisa menerima daripada kebaikan-kebaikan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah kuatkan iman kita, Allah kuatkan Islam kita, Allah kehendakin kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa, sebagai hamba-hambanya yang beramal saleh. Allah kehendakin kita menjadi orang-orang yang mukhlisin, orang yang ikhlas dalam menempuh perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah kehendakin kita semua wafat kelak dalam keadaan husnul khatimah dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah min ya rabbal. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.